Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat, kesehatan, dan kesempatan yang telah diberikannya. Serta tak lupa pula kepada Ibu Dr. Nur Laila, Magister Pendidikan, sebagai dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Dasar Pendidikan Luar Sekolah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang konsep pendidikan luar sekolah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Alifia Safira Putri sebagai moderator, penyaji pertama oleh Agnes Novitasari Waruwu, penyaji kedua oleh Amelia Ramadanti, penyaji ketiga oleh Alia Miftahul Jannah, penyaji keempat oleh Alvina Syafitri, penyaji kelima oleh Anggi Permatasari, dan penyaji keenam oleh Aditya Dwi Nosinaga. Baiklah, kepada Agnes Novitasari Waruwu, kami persilahkan. Istilah-istilah dalam pendidikan luar sekolah. Bagian pertama, istilah-istilah dalam internasional. 1. Mass Education merupakan aktivitas pendidikan yang sasarannya kepada individu yang mengalami keterlantaran pendidikan. Yang kedua, Community Education merupakan aktivitas pendidikan yang ditujukan bagi persekutuan-persekutuan hidup agar mampu berkemampuan dan berkebiasaan hidup tertentu. Yang ketiga, Fundamental Education merupakan aktivitas pendidikan yang bertujuan untuk memajukan kehidupan dan penghidupan di masyarakat. 4. Extension Education merupakan aktivitas pendidikan, bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Yang kelima, Community Development merupakan usaha, proses, atau gerakan agar masyarakat bisa berkembang dan mampu menolong diri sendiri. 6. Adult Education merupakan aktivitas pendidikan bagi orang-orang dewasa yang berlangsung di luar sistem persekolahan, yang meliputi pendidikan bekal bekerja, pendidikan jiwa baru, pendidikan kader, dan pendidikan yang bersifat rekreatif, apresiatif, dan kesegaran jasmani. 7. Learning Society merupakan kegiatan warga masyarakat yang secara aktif menggali pengalaman belajar di dalam setiap celah kehidupannya. 8. Lifelong Education merupakan suatu kenyataan, kesadaran, dan asas baru bahwa pendidikan berlangsung di sepanjang hidup manusia. 9. Formal, non-formal, dan informal education. Formal education menunjuk pada pendidikan sistem persekolahan yang memiliki persyaratan organisasi dan relatif dan lebih terikat pada legalitas formal administratif. Baik, demikian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Agnes. Lanjut, materi akan disampaikan oleh penyaji kedua, Amelia Ramadanti. Kepada Amel, kami persilahkan. Terima kasih kepada penyaji pertama. Baiklah, saya selaku penyaji kedua akan melanjutkan presentasinya. Istilah yang ke-8 adalah lifelong education, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti pendidikan seumur hidup. Ini merupakan suatu pendidikan yang memiliki kesadaran, kenyataan, dan asas baru bahwa pendidikan berlangsung di sepanjang hidup manusia. Yang ke-9 ada formal, non-formal, dan informal education. Formal education atau yang biasa kita sebut pendidikan formal merupakan pendidikan yang menuju kepada sistem persekolahan yang memiliki berbagai persyaratan organisasi, pengelolaan yang relatif tetap, serta lebih terikat kepada formalitas administratif. Selanjutnya ada non-formal education. Non-formal education
cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan formal education dari segi usia, tingkat kemampuan, serta sekuensi materi. Serta waktu penyelenggaraannya pun jauh lebih singkat. Yang terakhir ada informal education. Di dalam pendidikan ini tidak terjadi medan interaksi belajar mengajar buatan selayaknya pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan ini lebih seperti pengalaman hasil belajar mandiri. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada penyaji ketiga. Terima kasih Amel. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh penyaji ketiga, Alia Miftahul Jannah. Kepada Alia kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi presentasi tentang istilah-istilah pendidikan luar sekolah secara nasional. Yang pertama, pendidikan masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri P&K nomor 079/0 tahun 1975, tugas pokok Direktorat Pendidikan Masyarakat ialah menyelenggarakan sebagian tugas dari Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga. Adapun tugas yang dimaksud ialah menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan segenap potensi insania seluruh warga masyarakat di luar sekolah, dengan pola pendekatan pengembangan potensi manusia dan pendekatan pengembangan ketenagakerjaan dengan mendayagunakan sumber potensi alam, manusiawi, kebudayaan, serta teknologi yang berpangkal tolak dari permintaan kebutuhan untuk meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya, serta bermakna dengan lingkungan hidup sekitarnya. Yang kedua, pendidikan kemasyarakatan. Menilik rumusan-rumusan serta jalan pikiran Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional yang tertuang dalam laporannya, bahwa pendidikan kemasyarakatan menunjuk kepada usaha-usaha dan pergerakan pendidikan di luar sistem persekolahan. Usaha tersebut bisa beragam fungsi, luas, serta jangkauan, dan terbuka kemungkinannya untuk dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja di dalam rangka mengembangkan diri dan membangun masyarakat lingkungannya. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Alia. Selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji keempat, Alvina Syafitri. Kepada Alvina kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi tentang keberagaman pendidikan luar sekolah. Keragaman tingkat keterorganisasian dan keterprograman. 1. Ada forum buatan, ada paket kurikulum, ada evaluasi belajar, ada kesenjangan pendidikan, dan niat belajar. Contoh-contoh konkretnya itu seperti pendidikan melalui kursus. 2. Ada kesenjangan pendidikan, ada forum buatan, ada niat belajar, merupakan fungsi lembaga dan evaluasi belajar paket kurikulum. Contohnya, magang praktek. Ketiga, ada paket kurikulum, ada evaluasi belajar, ada kesenjangan pendidikan, ada niat belajar, dan merupakan fungsi lembaga. Contoh-contohnya, kursus tertulis, terapan tertentu, dan menggunakan siaran radio atau televisi. Keempat, ada forum buatan, ada kesenjangan pendidikan, ada niat belajar, dan merupakan fungsi lembaga. Tidak ada paket kurikulum dan tidak ada evaluasi belajar. Contoh konkretnya, penyajian-penyajian dan penyuluhan di tatap muka. Kelima, ada kesenjangan pendidikan dan merupakan fungsi lembaga. Tidak ada paket kurikulum, tidak ada evaluasi belajar, dan tidak ada forum buatan. Contohnya seperti penyuluhan atau penyampaian materi sesuatu pelajaran melalui siaran radio atau televisi. Sekian materi yang saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Alvina. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh penyaji kelima, Anggi Permatasari. Kepada Anggi kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya.
Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang keenam merupakan fungsi lembaga. Tidak ada paket kurikulum dan tidak ada evaluasi belajar. Kesengajaan pendidikan dan niat belajar mungkin ada dan mungkin juga tidak. Yang ketujuh, tidak adanya forum buatan. Tidak ada paket kurikulum, tidak ada evaluasi belajar, tidak ada kesengajaan pendidikan, tidak ada niat belajar dan bukan merupakan fungsi lembaga. Contoh-contoh konkretnya adalah pendidikan yang diperoleh di dalam pergaulan sehari-hari. Batasan konsep pendidikan luar sekolah. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sudah sewajarnya pendidikan luar sekolah dibatasi pada fungsi-fungsi pendidikan yang dapat memungkinkan ditata, diatur, dan diarahkan atau dimonitori oleh aparatur negara yang diberikan wewenang dalam melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional. Pendidikan luar sekolah dalam sistem pendidikan nasional dilihat dari dasar, tujuan, isi, pokok, dan asas pelaksanaan. Keterangannya bermuara pada dasar, tujuan, isi, pokok, dan asas pelaksanaan pendidikan nasional. Dilihat dari hubungan dengan sistem bagian pendidikan persekolahan atau pendidikan formal. Keterangannya berperanan di luar sistem persekolahan, memiliki hubungan fungsional dengan sistem bagian pendidikan persekolahan dan berperan sebagai komplemen, suplemen, dan dalam keadaan tertentu bisa memainkan peranan sebagai pengganti sistem bagian pendidikan persekolahan. Baiklah, selanjutnya diserahkan kepada penyaji berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Anggi. Kami akan melanjutkan materi dan akan disampaikan oleh penyaji ke-6 Aditya Dwi Nosinaga. Kepada Adit kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Dilihat dari kaitan dengan pendidikan di rumah tangga, pendidikan di luar sekolah bersifat fungsional dengan pendidikan di rumah tangga, akan tetapi rumah tangga tidak termasuk sebagai variabel lembaga yang memainkan fungsi pendidikan di dalam sistem bagian PLS. Kemudian, dilihat dari keterorganisasian dan keterprograman, pendidikan di luar sekolah memiliki keragaman tingkat keterorganisasian dan keterprograman. Variasinya bergerak di antara 6 persyaratan variabel, yaitu adanya forum buatan, ada paket kurikulum, ada evaluasi belajar, dan kesengajaan pendidikan, ada niat belajar, dan adanya kelembagaan fungsional. Selanjutnya, dilihat dari nilai pendidikan. Pendidikan di luar sekolah fungsional bagi pembinaan dan pengembangan daya-daya manusia, fisik, nalar, rasa, cipta, karsa, karya, dan atau budi, yang berguna bagi pengembangan diri sendiri dan lingkungannya. Dan yang terakhir, dilihat dari tugas pemerintah, pendidikan di luar sekolah menata, mengarahkan, dan atau memonitori aktivitas-aktivitas terlembaga yang terbuka bagi masyarakat luas, sehingga menjadi fungsional secara optimal bagi pembinaan dan pengembangan bangsa, sesuai dengan misi pendidikan nasional. Sekurang-kurangnya tidak menjadi pengaruh negatif atau destruktif terhadap cita-cita pendidikan bangsa. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi-materi tersebut adalah pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang dilakukan di luar sekolah. Pendidikan ini bukan hanya sekedar menguasai pengetahuan secara teori, melainkan juga secara praktik, sehingga secara langsung mengasah kemampuan dan meningkatkan keahlian khusus yang telah dimiliki setiap orang di dalam dirinya. Dengan adanya pendidikan, dapat memacu pertumbuhan kualitas manusia yang kemudian akan mendorong kesejahteraan manusia tercipta. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami harap materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi semua orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.